cemas yang begitu dahsyat, ketakutan yang begitu hebat ya kan, terus kegelisahan yang begitu kuat gitu, ketakutan yang begitu luar biasa yang dialami oleh si penderita anxiety tersebut gitu. Halo guys, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel gua, channel baru ya kan, channel baru buat dari nol. Perkenalan dulu, nama gua adalah Muhammad Raja Julian, gua biasa dipanggil Eja. Gua adalah seorang manusia biasa dan ya gue bisa dibilang gue seorang rapper lah gitu. Gue tinggal di Depok dan welcome. Oke, sebelum dimulai videonya, buat kalian yang baru nonton, gue juga ini first video gua, ya kan. Buat yang baru ngeklik video ini, alangkah baiknya bantu subscribe di channel gua yang masih nol subscribe. Semoga yang subscribe digantikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go, kita mulai. Ya, di video kali ini gue bakal bahas tentang apa itu mental illness, kondisi mental, dimana mental lo itu dalam keadaan baik-baik aja atau enggak gitu kan. Dan di tahun ini banyak banget orang-orang yang terkena penyakit mental. Contoh kecilnya anxiety, depresi, bipolar, dan segala macam lainnya. Itu terjadi banyak banget di kalangan pemuda-pemudi zaman sekarang gitu. Mental illness itu kayak misalnya gue nanya ke seseorang gitu, ke lo pada misalnya gimana lo kesehatan mental lo, apakah lo baik-baik aja atau lo dalam keadaan yang lagi terpuruk atau situasi yang benar-benar membuat lo gak nyaman atau segala macam. Ya ini semua yang gue ungkapin di sini ini adalah pengetahuan gue ya, dan gue juga pastinya menurut sumber yang gue dapet gitu kan. Jadi kalau misalnya ada salah-salah kata atau salah pengucapan dan lain sebagainya mohon dikoreksi, tulis komen di bawah ini yang buat kalian yang lebih paham daripada gue. Ya inilah yang gue pelajari selama 5 tahun. Ya lanjut, kenapa bisa terjadi mental illness? Di sini gue bakal rangkum ya, karena apa ya, mental illness itu terjadi kepada siapapun orangnya, mau itu anak kecil, mau itu dewasa, remaja, orang tua, paruh baya, segala macam, lansia, itu bisa terjadi pada siapapun guys. Jadi nggak mandang umur, nggak mandang fisik, nggak mandang apa segala macam, tapi kalau emang udah nasibnya terkena mental, penyakit mental kayak gua gitu, kayak gua itu lu dalam keadaan yang tidak baik-baik saja gitu. Mental illness itu diakibatkan oleh, bisa jadi dari genetik, itu yang pertama, dari genetik atau dari keturunan. Misal dari bokap lo, dari nyokap lo, atau dari kakek-kakek lo, om-om lo, semuanya itu bisa jadi berimbas kepada kita di kala umur kita udah ya dewasa seperti ini gitu kan. Tapi nggak mandang, sekali lagi gue bilang ya nggak mandang umur sih sebenarnya gitu. Banyak kok teman-teman gue yang yang terkena penyakit mental tuh dari umur kecil dia udah minum obat anti depresan, anti cemas, dan segala macamnya dan lain-lain gitu. Dan yang kedua itu bisa jadi dari kita sendiri gitu. Kenapa gue bilang dari kita sendiri? Karena kelalaian kita menjaga imun dan menjaga kesehatan kita, kesehatan tubuh kita gitu. Contohnya yang pertama, kita awalnya emang nggak sengaja ya, kalau nggak sengaja bisa dibilang sengaja sih ya, dari alkohol gitu. Misalnya kita minum alkohol segala macem, itu bisa lari ke otak kita guys. Jadi janganlah bermabuk-mabukan gitu kan, nggak ada itu manfaatnya segala macem, nggak ada. Terus yang dari kedua, kita juga memakai narko, bisa dibilang oleh semua orang narkoba gitu. Jadi mungkin ada yang pakai narkoba jenis yang kelas atas ya kan. Semua narkoba jenis kelas atas sih, semua narkoba itu berbahaya. Jadi efek sampingnya mungkin dari situ gitu kan.
kenapa bisa kena kesehatan mental itu mungkin ya dari dua itu, dari kalau nggak genetik dari kelalaian kita sendiri, karena kita orangnya ingin tahu makan narkoba dari temen gitu kan, lu coba deh ini gitu kan, pakai ini obat-obatan atau apa segala macem gitu, dan akhirnya lo penasaran dan akhirnya lo coba gitu kan. Ya mungkin ya awal minggu 2 minggu lu baik-baik aja, tapi kalau emang udah 2 bulan atau 3 bulan lu pakai terus secara rutin gitu kan, itu bakal berakibat fatal guys. Lo bisa jadi ketergantungan, lo bisa jadi kecanduan, dan ya mungkin lo nggak ada jalan keluar selain lo direhab gitu. Dan itu salah satu efek samping dari kesehatan mental lo sendiri gitu. Jadi ketika lo pakai itu tanpa lo sadari, mental lo itu udah mulai goncang tuh, ibarat kata udah mulai goyah. Dan yang ketiga mungkin itu dari stres, dari faktor beban, dari ya bisa dibilang stresor sih sebenarnya. Kita semua orang kan manusia punya masalah dan punya beban masing-masing gitu kan, yang nggak sama gitu. Ya kenapa gue bisa bilang dari stresor, karena lo punya masalah, lo pendem, lo diemin, dalam kurung pendem atau diemin itu, lo nggak cerita ke siapapun, lo nggak cerita ke orang tua lo, kerabat lo, saudara-saudara lo, atau orang terdekat lo yang lo percaya. Ya mungkin dari situ sih akibat mental terganggu atau mental illness sendiri, dari 3 itu sih sebenarnya. Next di video kali ini yang gue bakal bahas adalah yang pertama ya. Yang pertama itu gue bakal bahas tentang anxiety disorder. Apa itu anxiety disorder? Jadi menurut pengalaman gue pribadi gitu kan, anxiety disorder itu adalah gangguan kecemasan dan gangguan panik gitu, yang benar-benar berlebihan semuanya. Yang ya mungkin semua orang punya kecemasan masing-masing lah ya, tapi kalau buat si penderita anxiety disorder ini, dia akan mengalami sensasi yang bakal beda daripada orang normal pada umumnya. Contoh anxiety disorder itu kayak gimana sih? Contoh anxiety disorder itu kayak lo mengalami cemas yang begitu dahsyat, ketakutan yang begitu hebat ya, terus kegelisahan yang begitu kuat gitu, ketakutan yang begitu luar biasa yang dialami oleh si penderita anxiety tersebut gitu. Jadi ketakutan, kecemasan dan kegelisahannya itu nggak ada sebabnya guys. Maksudnya nggak, misalnya lu tanya nih temen lo yang menderita anxiety disorder itu, lu cemas apa sih bro gitu kan, lu takut sama apa sih bro gitu, lu kenapa sih gitu, kayaknya lu anxiety banget gitu, kayaknya lu khawatir banget gitu kan. Pasti temen lu bakal bilang tuh, gua nggak tahu gitu, gua nggak tahu, dan ini tuh bahasa perasaan gua sendiri gitu. Mungkin alasan yang paling kuat itu kenapa lu bisa sampai kecemasan banget, kenapa lu bisa sampai takutan banget, padahal nggak ada apa-apa loh gitu, kalau kita coba pasti kita bisa gitu. Tapi buat si anxiety ini, dia tuh merasa nggak bisa gitu, karena ketakutan dan kecemasan itu ngehadang dia untuk melangkah gitu, untuk berpergian atau apa segala macam gitu. Jadi dihadangin sama si anxiety ini gitu. Yes, the truth itu ada, anxiety itu ada. Anxiety itu tuh bener-bener ngeganggu kehidupan sehari-hari, produktivitas lu jadi menurun, terus kreativitas lu jadi menurun, performa kerja lu jadi menurun, segala-galanya jadi menurun lah gitu. Jadi bisa dibilang anxiety itu suatu problematika yang gak enak dirasain gitu kan. Karena ya lo bayangin aja, setiap hari lo diganggu sama kecemasan, sama kegelisahan, ketakutan, dan tiga-tiganya itu yang nggak bisa ditangkap sama orang-orang normal gitu. Maksudnya bukan bisa ditangkap, yang nggak bisa dinalar gitu sama orang-orang normal gitu. Karena orang-orang normal itu pastinya menjudge kalau si anxiety ini lu lebay, lu alay, lu gini aja nggak bisa gitu. Tapi bagi penderita si anxiety ini benar-benar nyata, benar-benar ngeganggu kehidupan lu sehari-hari gitu. Lu jadi ngurung di kamar, lu jadi takut keluar rumah gitu kan. Ya pokoknya kecemasan lu itu sangat-sangat dan amat berlebihan kayak gitu. Jadi
Ya kesimpulannya, janganlah ngejudge orang yang terkena anxiety disorder itu bener-bener nggak enak men, itu parah men, bener-bener. Ya walaupun kelihatan ya di fisik lo itu baik-baik aja, tapi kondisi mental lo bermasalah kayak gitu. Jadi adanya tuh di alam bawah sadar kalau anxiety itu. Contoh anxiety tersebut adalah mungkin dari pengalaman pribadi, gue ngerasa kayak yang gue takutin, yang gue cemasin gitu, gue jadi mungkin lucu ya didengar sama orang-orang normal gitu, sama orang-orang awam gitu. Gue jadi takut naik kereta. Itu dulu gue takut banget naik kereta gitu kan. Terus takut naik bis gitu, takut naik bis juga gitu. Terus takut berpergian jauh, takut itu juga. Terus yang paling parah ya, itu sampai mengganggu sholat gue. Itu bisa dibilang gue jadi takut sholat atau cemas karena cemas mau sholat gitu ya. Jadi itu seputar anxiety. Kalau misalnya lo mau tahu lebih dalam tentang anxiety, silahkan search di YouTube atau di Google. Anxiety itu kenapa bisa jadi anxiety gitu, kenapa ada orang anxiety, kenapa ada penyakit anxiety, beda sama orang awam sama orang-orang normal gitu, yang kadar kecemasannya dan kadar ketakutannya itu bisa ditaker dan bisa diatasi gitu. Tapi ini bener-bener jadi semuanya tuh terbalik gitu. Jadi sugesti-sugesti yang masuk ke lo tuh bener-bener nyiksa banget diri lo gitu. Jadi buat barangkali ada yang nonton video ini gitu kan, buat lo yang gak kena anxiety, jadi gue mohon lah jangan pernah ngejudge kalau si penderita anxiety itu adalah orang-orang yang lebay, orang-orang yang alay, orang-orang yang cemen segala macam gitu. Janganlah, kasihan guys, itu beneran ada. Kalau lo nggak percaya, lo bisa tanya dokter spesialis kejiwaan gitu, psikiater. Mungkin ini penjelasan yang singkat tapi bener-bener nyata gitu. Gue juga baru gitu kan bikin kayak gini, jadi gue belum lancar banget untuk ngomong. Jadi gue mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata gitu. Ya sekian dulu guys video kali ini. Mohon maaf kalau misalnya videonya jelek atau kurang bagus, tapi yang pasti nanti untuk next video gue bakal bikin video yang lebih bagus lagi daripada ini. Silahkan kasih jempol ke atas jika kalian suka, dan kasih jempol ke bawah jika kalian tidak suka. Gue nggak masalah, nggak apa-apa, itu hak kalian ya. Gue Muhammad Reza Julian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out. Salam sehat jiwa.